saya Rifki Muhammad dengan NPM 094124. Saya dari angkatan 24 Prodi Farmasi kelas B. Saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara selama berabad-abad. Bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan antara suku bangsa Melayu menjadi bahasa perhubungan antar suku bangsa yang berbeda, sehingga memudahkan komunikasi dalam perdagangan dan interaksi sosial. Pada awal abad ke-20, bangsa Melayu mulai mendapatkan perhatian lebih di kalangan intelektual. Pada tahun 1901, ejaan resmi pertama untuk bahasa Melayu disusun oleh Van Oppipoesen. Ini merupakan langkah awal dalam standarisasi bahasa yang akan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Melayu sebelum kemerdekaan yaitu 1901. Ejaan bahasa Melayu disusun oleh Van Ophuijsen, dibantu oleh Nawi Soetan Makmur dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim, yang kemudian dibuat dalam kitab Logat Melayu. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan Badan Penerbit Buku Bacaan. Selanjutnya, pada 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbanah menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia, dan terakhir pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1938, Kongres Bahasa Indonesia pertama diselenggarakan di Solo. Perkembangan bahasa Melayu sesudah kemerdekaan juga ada, bukan hanya pada tahun sebelum kemerdekaan saja. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Tanggal 19 Maret 1947, ejaan bahasa Indonesia dibakukan dan ditetapkan sejak 1972. Setelah mengalami beberapa perubahan, pada tahun 1901, ejaan Van Oppipoesen dan tahun 1947 ejaan Sowandi. Tanggal 16 Agustus 1972, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diresmikan, dan terakhir pada tahun 1975, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD dikeluarkan. Ejaan bahasa Indonesia harus disempurnakan melalui Kongres Bahasa Indonesia. Selanjutnya itu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri terdiri dari dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai lembaga identitas nasional, di mana bahasa ini menjadi simbol identitas bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman budaya. Selanjutnya sebagai alat pemersatu, yang dimana dengan lebih dari 300 suku, bangsa, dan ribuan dialek, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu yang memungkinkan komunikasi antar suku dan budaya. Terakhir, sebagai media pertukaran budaya, bahasa ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagai nilai-nilai budaya antar daerah. Sebagai bahasa daerah,